Geriundal, Bulan Merindu. Cerita elok ini mengisahkan perjalanan cinta seorang pangeran pewaris tahta yang terjebak di antara tugas keluarga dan keinginan hatinya. Menolak dijodohkan dengan putri panglima perang demi memperkuat aliansi, pangeran malah harus menghadapi persaingan sengit dengan kakaknya untuk merebut tahta. Namun, di tengah ketegangan istana, ia bertemu seorang gadis desa yang sederhana namun penuh keberanian. Gadis yang awalnya menuduhnya mencuri. Tak disangka, benih cinta tumbuh di antara mereka, meski dunia mereka begitu berbeda. Bagaimana kelanjutan kisah ini? Apakah pangeran akan kalah melawan kakaknya dan terpisah dari gadis yang ia cintai? Ikuti terus cerita elok dalam kisah penuh emosi dan intrik, Geriundal, Bulan Merindu. Matahari pagi menyinari lembut kerajaan Joseon, memantulkan cahaya keemasan di atas sawah yang bentang luas seperti permadani hijau. Di kejauhan, bukit-bukit berkabut menyelimuti desa-desa kecil yang dipenuhi tawa anak-anak dan derap langkah para petani yang pergi ke ladang. Sungai-sungai jernih mengalir dengan tenang, membawa kehidupan bagi rakyat yang bergantung padanya. Di pasar utama, para pedagang sibuk menggelar dagangan mereka, buah-buahan segar, kain sutra yang berwarna-warni, dan rempah-rempah harum. Tawa dan canda terdengar di mana-mana, tanda kemakmuran yang dirasakan setiap warga. Sementara itu, di dalam istana, Raja Hyunjong duduk di balairung, mengamati laporan tentang panen yang melimpah dan kebahagiaan rakyatnya. Di pelataran istana yang luas, di antara gemericik air dari kolam-kolam batu dan bayangan pepohonan, seorang lelaki muda berjalan dengan langkah santai. Dialah pangeran kedua, seorang pewaris yang tak terlalu suka menonjolkan diri, namun memiliki aura yang sulit diabaikan. Di belakangnya, seorang kasim setia mengikuti dengan hormat, ditemani beberapa penjaga dan dayang-dayang yang menjaga jarak dengan sopan. Saat matanya menyapu halaman istana, ia menangkap pemandangan yang menggelitik rasa ingin tahunya. Para pelayan sibuk mondar-mandir, membawa kain sutra berwarna emas dan merah, serta menggantungkan pakaian mewah yang menyerupai baju pengantin. Hawa persiapan besar terasa di udara, namun tidak ada yang memberitahu apa tujuan dari semua keramaian itu. Pangeran Hyunwoo. Ya, dia adalah pangeran kedua. Wajah tampan Pangeran Hyunwoo bersinar seperti memantulkan cahaya saat sinar matahari pagi menyapanya. Setiap gerakannya tampak penuh karisma, bahkan dalam kesederhanaan. Dengan lembut, ia mengibas lengan bajunya yang terbuat dari kain halus, seolah ingin mengusir rasa panas yang sedikit mulai terasa. Pemandangan itu membuat para dayang seketika menundukkan kepala, terpesona oleh pesona yang sulit dipungkiri. Ia melangkah lebih dekat ke kerumunan pelayan istana yang sibuk, lalu menoleh pada Kasim yang setia berada di sampingnya. Pangeran Hyunwoo menghentikan langkahnya, matanya menelusuri setiap kegiatan pelayan istana dan peralatan pernikahan yang dipersiapkan dengan cermat. Hatinya berdebar tak karuan. Kasim Kim, panggilnya dengan nada setengah ragu. Kasim Kim yang tengah mengatur beberapa peralatan segera menoleh dan merunduk hormat. Ada yang bisa saya bantu, Yang Mulia? Ini. Pangeran Hyunwoo menunjuk ke segala pernak-pernik di hadapannya. Persiapan pernikahan? Apakah aku salah duga? Kasim Kim menundukkan kepala sambil tersenyum tipis. Benar, Yang Mulia. Ini persiapan pernikahan. Pangeran mengernyit. Pernikahan siapa? Kasim Kim berhenti sejenak dan menjawab, saya rasa ini untuk Anda, Yang Mulia. Di istana ini, hanya tinggal Anda yang lajang. Saya bersedia menggantikan Yang Mulia jika Yang Mulia menolak, tambah Kasim Kim. Jawaban itu terdengar seperti ejekan baginya, hingga pangeran geram dan mengangkat tangan seolah ingin memukul. Kasim Kim, yang bertubuh gempal itu, meringsut sambil tersenyum bercanda. Ya, begitulah mereka. Tak lagi seperti pangeran dan Kasim, mereka sudah seperti teman. Namun kegelisahan kembali memenuhi lubuk hati Pangeran Hyunwoo. Bagaimana mungkin Yang Mulia Raja belum memberitahunya apa-apa tentang pernikahan dirinya? Aku harus menemui ayahanda sekarang juga, gumamnya. Kasim, yang sudah mengenal sikap pangeran kedua, segera menundukkan kepala dan berbicara dengan hati-hati. Yang Mulia, mohon sabar. Raja sedang dalam pertemuan penting dengan seluruh pejabat istana.
Tentu saja, Yang Mulia akan diberi penjelasan segera setelah pertemuan tersebut selesai. Namun, Pangeran Hyunwoo tidak begitu saja tenang. Ia memutar langkahnya dengan tergesa. Mantel kebesarannya berkibar mengikuti langkah cepatnya. Matanya yang tajam menatap sudut-sudut istana, seolah mencari jawaban yang tersembunyi di balik setiap dinding megah itu. Jika ini benar pernikahanku, sungguh sulit kuterima. Beliau memang ayahku, namun ini menyangkut hidupku. Gumamnya pelan, suaranya serak oleh pergulatan batin. Langkahnya terhenti di depan sebuah ukiran kayu yang bercerita tentang kejayaan para leluhur. Ia mendongak, sejenak merenungi beratnya takdir yang diwariskan kepadanya. Aku ini siapa jika aku tak bisa menentukan jalanku sendiri? Pikirnya getir, merasa seolah dunia istana hanya menyisakan sedikit ruang bagi kehendaknya. Keesokan harinya, Pangeran Hyunwoo pergi menemui raja di Balairung tempat beliau biasa menerima audiensi. Udara pagi itu sejuk, namun tak dapat menyembunyikan ketegangan dalam batinnya. Setiba di sana, Pangeran Hyunwoo berlutut dengan hormat di hadapan raja. Raja tersenyum memandang putranya yang sudah cukup dewasa dan tampan, seolah sudah mengetahui maksud kedatangan putranya kala itu. Pangeran Hyunwoo menarik napas dalam-dalam sebelum memulai pembicaraan. Meskipun rasa hormatnya kepada sang ayah begitu besar, ada keberanian dalam sorot matanya yang mencerminkan tekad untuk mencari jawaban. Yang Mulia Ayahanda, ujar Hyunwoo dengan suara tenang namun tegas. Izinkan hamba menanyakan sesuatu yang selama ini hamba rasakan sebagai misteri. Benarkah akan ada persiapan untuk pernikahan hamba? Jika benar, mengapa hamba belum diberitahu? Raja Hyunjong menganggukkan kepala perlahan, senyum lembut masih menghiasi wajahnya. Pangeran Hyunwoo, engkau adalah putra yang bijaksana. Ayahanda tidak pernah meragukan kemampuanmu untuk memahami situasi ini. Ya, pernikahanmu memang telah direncanakan. Namun, ada alasan mengapa ayahanda menunda memberitahumu. Hyunwoo menunduk sejenak, berusaha menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Jika boleh hamba bertanya, apakah alasan itu berkaitan dengan kehormatan keluarga atau sesuatu yang lebih dalam dari itu? Raja terdiam sesaat. Tatapannya melembut, namun juga penuh dengan makna. Pernikahan ini bukan sekadar tentang aliansi politik, Hyunwoo. Ada rahasia yang telah lama ayahanda simpan, yang kini tiba saatnya untuk kau ketahui. Hyunwoo mengangkat wajahnya, rasa ingin tahu bercampur kekhawatiran tampak di wajahnya. Rahasia apa, Yang Mulia? Raja Hyunjong menarik napas panjang, seolah mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang berat. Rahasia yang menyangkut asal-usul keluargamu dan mengapa pernikahan ini begitu penting. Namun, sebelum ayahanda menceritakan segalanya, kau harus bersiap untuk kebenaran yang mungkin mengubah caramu memandang dunia. Pangeran Hyunwoo hanya bisa terpaku, menunggu kata-kata berikutnya yang akan mengungkap rahasia besar itu. Suasana di Balairung menjadi sunyi, hanya terdengar suara angin pagi yang menyusup melalui celah-celah jendela. Ayah belum memberitahumu karena persiapan pernikahan kerajaan membutuhkan waktu yang lama, Hyunwoo. Kau punya cukup waktu untuk mengenal lebih dekat pengantinmu, kata raja. Suasana mulai tak nyaman dirasa Hyunwoo, bahkan ayahnya tak bertanya apakah ia bersedia atau tidak. Segera setelah engkau menikah, kau akan dilantik menjadi raja, menggantikanku, sambung raja, yang semakin membuat Hyunwoo tak habis pikir dan bertanya-tanya. Ampuni hamba, Yang Mulia Ayahanda, bukankah Kakanda Hyunjun lebih berhak atas takhta ini? Dia anak tertua dan sudah menikah, bantahnya dengan segala pengetahuannya. Raja berdiri dari duduknya, berjalan menuju jendela dan menatap keluar istana, menghela napas panjang sebelum cerita rumit itu beliau ceritakan. Raja Hyunjong meminta Hyunwoo berdiri dan mendekat. Tatapan raja dipenuhi rasa berat hati, seolah ia sedang memikul beban besar yang hendak ia bagikan. Ia tahu betul betapa dekatnya Hyunwoo dengan Hyunjun, namun kenyataan ini tidak bisa terus disembunyikan. Hyunwoo, ujar raja dengan nada tegas namun lembut, Hyunjun bukan kakak kandungmu. Kata-kata itu membuat Hyunwoo membeku. Ia merasa seolah udara di sekelilingnya hilang. Ampuni ayahanda, apa yang baru saja ayahanda katakan? Tanyanya dengan suara bergetar. Raja menghela napas panjang, lalu mengulanginya. Hyunjun bukan kakakmu, dia bukan putraku, dan karena itu dia tidak bisa menjadi raja. Kaki Hyunwoo gemetar, saat tidak mampu menopang tubuhnya. Ia menatap raja dengan tatapan tak percaya, berharap bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman. Namun dari sorot mata raja, ia tahu bahwa ini adalah kebenaran.
Raja melanjutkan kisahnya dengan berat hati. Permaisuri Hanna, ibumu. Sakit keras saat mengandungmu, dia berusaha sekuat yang ia bisa agar kau bisa lahir selamat. Dan ia pergi untuk selama-lamanya, sesaat setelah melahirkanmu. Kehilangan itu membuat ayahanda sangat berduka. Selama bertahun-tahun, takhta permaisuri kosong karena ayahanda tidak sanggup mencari pengganti. Namun, keadaan memaksa ayahanda untuk mengambil keputusan yang sulit. Kakek Dongmin, Perdana Menteri Lee Dongmin, seorang pria dengan kekuasaan besar di kerajaan, menyarankan agar ayahanda menikahi putrinya, Lee Sumin. Sumin yang selama ini kau anggap ibu kandungmu, ia adalah seorang janda, dengan seorang anak bernama Donghwa yang telah mereka ubah namanya menjadi Hyunjun saat masuk ke istana. Dunia Hyunwoo seakan runtuh seketika. Bagaimana tidak? Ibu, kakek, serta kakak yang selama ini ia anggap saudara-saudara, ternyata bukan. Semua yang ia yakini selama ini hanyalah bayangan semu dari kenyataan yang disembunyikan rapat-rapat. Pikiran Hyunwoo berputar, mengumpulkan potongan-potongan kenangan yang kini terasa seperti luka. Pantas saja ibu dan kakek selalu dingin padaku, gumamnya. Suaranya nyaris tenggelam dalam gemetar. Hatinya seperti tertusuk ribuan duri. Hyunwoo berdiri mematung, tubuhnya terasa berat seolah dunia menimpanya. Ingatan masa kecilnya melayang, menghadirkan sosok wanita anggun yang selalu menghiasi mimpinya. Wanita itu, dengan senyum lembut dan belayan penuh kasih di rambutnya, ternyata bukan sekadar khayalan belaka. Apakah dia? Ibuku? Bisiknya dengan suara bergetar. Hatinya semakin perih saat potongan-potongan kenyataan terungkap. Makam yang sering dikunjungi ayahnya, yang selama ini ia sangka milik seorang selir, ternyata makam permaisuri. Makam ibunya, wanita yang telah melahirkannya, namun tak pernah sempat ia sapa di dunia nyata. Lutut Hyunwoo hampir goyah. Rasa kehilangan mendadak ini menghantam keras, jauh lebih sakit dari yang pernah ia bayangkan. Seperti ada jarum-jarum yang menusuk jantungnya perlahan, meninggalkan perih yang tak terkatakan. Pandangannya berkunang-kunang, mencoba mencari pegangan di tengah kekosongan yang mendadak terasa terlalu sunyi. Awalnya, ayahanda menolak, lanjut Raja, tetapi kekuasaan Perdana Menteri Lee Dongmin terlalu besar. Dia memegang kendali yang penting dalam kerajaan. Ayahanda tidak punya pilihan. Hyunwoo merasakan campuran emosi, kemarahan, kebingungan, dan rasa bersalah. Hyunjun, pria tangguh berhati lembut, yang selama ini menjadi pelindungnya dan ia anggap sebagai kakak kandung, ternyata menyimpan luka yang dalam dan rahasia kelam. Hyunwoo kini memahami bahwa kakeknya telah menaruh ambisi besar pada Hyunjun, menjadikannya calon pewaris takhta yang ideal. Namun, tita ayahnya untuk Hyunwoo mengambil alih tahta bagaikan menghunuskan pedang pada saudaranya sendiri. Lebih dari itu, wanita yang akan ia nikahi bukan sekadar calon istri, melainkan alat dalam strategi besar. Seorang putri dari Panglima Perang Kerajaan. Pernikahan ini bukan soal cinta, melainkan tameng untuk memperkokoh posisinya. Andai konflik perebutan kekuasaan dengan Lee Dongmin, rival yang licik dan penuh tipu daya tak dapat dihindari. Di tengah badai politik dan pengkhianatan, Hyunwoo terjebak dalam dilema antara keluarga, cinta, dan kewajiban sebagai seorang pangeran.